Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga anak-anak Ustaz semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan beri aku pemahaman. Amin. Lalu kita udah belajar tentang matahari. Siapa yang masih ingat apa itu matahari? Nah, matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Sumber energi yang dihasilkan matahari ada dua. Yang pertama itu sebagai sumber listrik. Yang kedua adalah sumber energi cahaya. Nah, jadi matahari ini adalah sumber energi terbesar di muka bumi yang dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua fungsi. Yang pertama sumber energi cahaya. Yang kedua adalah sumber energi listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pembelajaran baru, yakni itu tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 tentang teknologi pangan. Anak-anak Ustaz, siapa yang tahu apa itu dikatakan dengan teknologi pangan? Nah, kita jawab atau kita jelaskan satu-satu dulu. Teknologi adalah suatu ilmu atau pengaplikasikan ilmu dari ilmu yang lama ke ilmu yang baru menggunakan teknologi atau alat yang canggih. Nah, yang kedua itu pangan. Apa itu pangan? Nah, anak-anak semuanya pasti sudah tahu ya. Pangan itu adalah sebuah olahan makanan. Nah, sampai di sini anak-anak Ustadz mungkin sudah paham apa itu teknologi, apa itu pangan. Nah, sekarang kita masuk tentang teknologi pangan. Teknologi pangan adalah suatu aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, di mana ada 3 seleksi di sini. Yang pertama pengawetan, yang kedua pengolahan, yang ketiga pengemasan. Tanpa ada 3 seleksi ini, teknologi pangan itu tidak berjalan sempurna, atau makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan itu tidak menghasilkan kualitas yang bagus. Jadi dibutuhkan 3 seleksi ini. Yang pertama tadi apa anak-anak? Ya, pertama itu pengawetan. Pengawetan ini gunanya untuk makanan supaya bertahan lama, bisa berbulan-bulan bahkannya. Yang kedua itu tahap pengolahan. Nah, jadi makanan ini bisa diolah. Misalnya contoh kacang kedelai. Kacang kedelai itu bisa diolah menjadi kecap. Nah, ini dimanfaatkan teknologi atau seleksi pengolahan. Yang ketiga itu seleksi pengemasan. Nah, jadi makanan yang udah diolah tadi akan dikemas. Dikemasnya dengan cara yang rapi, bagus, dan kedap udara, atau udara tidak bisa masuk ke dalam makanan tersebut. Jadi makanan bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, sampai di sini sudah paham apa itu teknologi pangan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, itu manfaat dari teknologi pangan. Teknologi pangan dimanfaatkan untuk pengolahan makanan menjadi baru. Yang kedua, pengolahan makanan menjadi tahan lama. Nah, jadi manfaat dari teknologi pangan itu ada 2, anak-anak Ustaz semuanya. Yang pertama, makanan menjadi baru. Yang kedua, makanan menjadi tahan lama. Nah, jadi berguna kan teknologi pangan buat kehidupan manusia? Nah, jadi anak-anak Ustaz semuanya tidak perlu khawatir.
makanan itu semuanya bisa diolah, bisa bertahan lama. Jangan khawatir, tidak cemas untuk makanan cepat habis. Karena apa? Kita memanfaatkan teknologi pangan. Nah, sekarang kita masuk ke topik ketiga, yaitu pengolahan makanan. Seperti Ustaz jelaskan tadi, pengolahan makanan ini contohnya itu ada kacang kedelai. Kacang kedelai yang mulanya murni hasil dari pertanian itu ternyata bisa diolah menjadi makanan yang baru, makanan yang lebih tahan lama. Contohnya bisa menjadi susu kedelai, kecap, tempe, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi pengolahan makanan ini banyak sekali manfaatnya, menjadikan makanan lebih baru dan tahan lama. Tentunya saja tidak lepas dari teknologi pangan. Nah, yang kedua contohnya susu. Anak-anak semuanya mungkin sudah pernah makan susu. Nah, susu berasal dari bisa jadi susu sapi, susu apa lagi, dan lain-lain. Nah, jadi susu ini anak-anak tidak hanya menjadikan kita sebagai susu, bisa diolah selain susu bisa. Contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya itu keju. Nah, keju ini sangat berguna kan buat orang tua kita, buat mengolah makanan atau membuat kue dan lain sebagainya. Nah, jadi keju ini berasal dari pengolahan susu. Yang kedua yogurt. Nah, anak-anak semuanya pasti sudah pernah minum yogurt ya, atau susu kemasan. Nah, jadi teknologi pangan berguna, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Mulai dari makan yang tidak tahan lama menjadi tahan lama, dari makanan yang lama menjadi makanan yang lebih baru dan kemasannya lebih menarik. Nah, jadi teknologi pangan sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan manusia. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, yang Ustaz jelaskan hari ini, semoga Anda semua dapat memahami dan mengulang pelajaran di rumah. Hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Terlebih dan terkurang Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.